Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Dahlia, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bima dari SMP 7 Kota Bima. Bersama fasilitator saya Dr. Sarifudin dan pengajar praktik saya Sahrul Ramadan MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah sosok pahlawan pendidikan atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya di bidang pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, di mana pendidik adalah contoh teladan bagi murid. Kemudian pendidik juga sebagai motivator yang selalu memberikan dorongan bagi anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menjadi ruang untuk berlatih dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tersebut melalui berbagai aktivitas yang berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seseorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid, maka pastinya bisa kita terapkan pada pendidikan zaman sekarang melalui pertama, pembelajaran yang dikemas melalui proyek mata pelajaran maupun proyek profil pelajar Pancasila. Berikut pembelajaran yang memerdekakan anak untuk berekspresi, berinteraksi, dan berkolaborasi, dan pembelajaran yang menuntun anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang telah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya melakukan pembiasaan untuk menanamkan karakter dan budi pekerti siswa agar siswa memiliki sikap sopan santun, saling menghargai dan menghormati baik terhadap pendidik maupun sesama teman. Kemudian menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep pembelajaran berpusat pada siswa, di mana
Kegiatan belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas dan di lingkungan sekitar. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah mulai diterapkan di sekolah kami melalui kegiatan bimbingan secara kontinu, kegiatan ekskul seperti pramuka, dan literasi yang tidak hanya literasi membaca saja tetapi melalui literasi Al-Quran. Adapun pembiasaan karakter baik yang terkait budaya daerah yang sudah diterapkan di sekolah kami diantaranya pembiasaan jabat salam seluruh warga sekolah, penggalangan dana ketika musibah, menampilkan tari dan lagu daerah Bima di setiap kegiatan salam aksi yang dilakukan 2 kali dalam sebulan, dan terakhir adalah lomba rutin permainan daerah Bima yang diadakan setiap akhir semester. Dalam menerapkan sesuatu yang baru pasti ada tantangan, dan tentunya tantangan akan selalu ada solusinya. Demikian halnya dengan penerapan pendidikan yang berpusat pada murid di sekolah kami. Ada beberapa tantangan, misalnya murid masih cenderung terbiasa dengan konsep lama di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Belum meratanya kesamaan pemahaman tentang konsep merdeka belajar, dan masih adanya pendidik yang bersikap apatis, tidak mau keluar dari zona nyaman. Adapun solusinya itu perubahan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, pembiasaan hal-hal baik seiring berjalannya waktu menjadi perubahan secara keseluruhan. Kemudian warga sekolah harus duduk bersama dan menyatukan visi agar tujuan merdeka belajar dan mengajar dapat tercapai. Yang terakhir, perlunya kolaborasi antar guru agar dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Demikian video singkat dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.